Sebagai reporter yang mengikuti dinamika dunia hiburan, saya menyaksikan sendiri bagaimana isu mengenai Iris Bella dan Haldi Sabri meledak begitu cepat tanpa tanda-tanda sebelumnya. Dalam hitungan jam, berbagai platform media sosial dipenuhi spekulasi yang menyebut bahwa Iris Bella diduga menjadi sosok yang dikorbankan dalam situasi yang belum jelas ujung pangkalnya. Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar warganet terkejut dengan kemunculan isu ini, terutama karena tidak ada pernyataan resmi dari pihak terkait. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di mata publik. Dari mana rumor ini berasal dan apa motifnya? Dalam pemberitaan yang terus berkembang, saya melihat bahwa pola penyebaran informasinya sangat cepat, jauh lebih cepat dari kasus-kasus serupa sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa nama besar Iris Bella memiliki daya tarik kuat sehingga apapun yang menyangkut dirinya mudah sekali menjadi konsumsi publik. Namun, hingga laporan ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak manajemen maupun keluarga, sehingga berita masih mengandalkan pengamatan dan gelombang opini warganet. Dalam pantauan saya, posisi Iris Bella tampak sangat dilematis. Ia tidak memberikan keterangan apapun, tetapi justru ketidakhadirannya itulah yang membuat isu semakin membesar. Para penggemar dan pengamat hiburan mempertanyakan apakah diamnya Iris Bella merupakan bentuk kehati-hatian atau justru karena ia sendiri terkejut dengan rumor yang berkembang. Sejumlah pakar komunikasi yang saya hubungi menilai bahwa sikap diam seorang figur publik dalam situasi seperti ini bisa diartikan sebagai dua hal, menjaga ketenangan atau menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Di sisi lain, warganet terus mengolah narasi sendiri dan membuat berbagai teori yang memperkeruh suasana. Tidak sedikit yang menilai Iris Bella seolah menjadi pihak yang terdampak meskipun tidak terlibat langsung dalam persoalan yang sedang dibicarakan. Dari sudut pandang reporter, saya melihat bahwa situasi ini menempatkan Iris Bella dalam posisi yang sulit karena apapun langkah yang diambil berpotensi memunculkan reaksi besar dari publik. Klarifikasi menjadi sangat penting, namun waktu dan cara penyampaiannya tampaknya masih menjadi pertimbangan serius. Saat isu semakin meluas, perhatian publik juga tertuju pada Haldi Sabri yang disebut-sebut berada di tengah dinamika ini. Dalam sejumlah percakapan online yang saya pantau, warganet mencoba menghubungkan berbagai potongan informasi meski sebagian besar tidak memiliki dasar yang kuat. Sebagai reporter, saya menekankan bahwa banyak dari narasi tersebut bersumber dari opini pribadi dan bukan dari laporan resmi. Namun, terlepas dari kebenarannya, nama Haldi Sabri kini menjadi topik hangat yang terus dibicarakan. Beberapa akun gosip mempermainkan sudut pandang berbeda-beda sehingga menimbulkan kesan bahwa ada konflik yang lebih besar di balik layar. Klarifikasi menjadi sangat penting, namun waktu dan cara penyampaiannya tampaknya masih menjadi pertimbangan serius. Pakar media yang saya wawancarai memperingatkan bahwa fenomena seperti ini berbahaya karena dapat membentuk persepsi publik tanpa fakta yang jelas. Dalam konteks ini, Haldi Sabri berada pada posisi yang juga membutuhkan klarifikasi agar tidak menjadi target yang terus diserang oleh opini spekulatif publik. Situasi ini semakin rumit karena ketidakhadiran pernyataan resmi membuat ruang spekulasi semakin luas. Sebagai reporter yang aktif memantau lalu lintas informasi di media sosial, saya melihat bagaimana algoritma platform memainkan peran besar dalam mempercepat penyebaran isu ini. Setiap unggahan mengenai Iris Bella dan Haldi Sabri mendapatkan ribuan impresi dalam waktu singkat. Pola interaksi seperti komentar, duplikasi konten, hingga editing video pendek membuat narasi semakin liar. Para pengguna tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga menciptakan interpretasi mereka sendiri yang kadang jauh dari konteks awal.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa isu yang belum jelas kebenarannya bisa menjadi sangat besar hanya karena intensitas percakapan. Para analis digital yang saya hubungi mengungkapkan bahwa isu dengan trigger emosional tinggi seperti dugaan pengorbanan atau ketidakadilan cenderung lebih mudah viral. Hal inilah yang terjadi pada topik Iris Bella. Isu berkembang tanpa ada kesempatan bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu. Dalam dinamika ini, media sosial bertindak sebagai penguat narasi, bukan sebagai pemeriksa fakta, sehingga suasana semakin panas tanpa kendali. Dari serangkaian pengamatan dan wawancara, saya mendapatkan gambaran bahwa tekanan psikologis terhadap figur publik dalam situasi seperti ini bisa sangat besar. Iris Bella, yang namanya berada di tengah isu, tampaknya menghadapi risiko tekanan lebih tinggi mengingat posisinya sebagai public figure dengan jumlah penggemar yang besar. Para psikolog yang saya hubungi menjelaskan bahwa rumor tak berdasar dapat berdampak pada kondisi emosional seseorang, terutama ketika tidak ada ruang untuk meluruskan informasi yang keliru. Di sisi lain, Haldi Sabri juga berpotensi menghadapi dampak serupa, mengingat narasi publik kini sebagian besar mengarah kepadanya. Figur publik tidak hanya menghadapi komentar, tetapi juga penilaian massal yang berlangsung tanpa henti. Dalam laporannya, para pakar menyarankan agar kedua pihak segera mengeluarkan pernyataan untuk mengurangi tekanan psikologis dan mengembalikan diskusi pada jalur fakta. Tanpa klarifikasi yang jelas, situasi emosional mereka bisa terus memburuk akibat opini publik yang semakin tidak terkendali. Hingga saat laporan ini saya susun, publik masih menantikan pernyataan resmi dari pihak Iris Bella maupun Haldi Sabri. Antusiasme publik untuk mengetahui kebenaran membuat isu ini terus bergerak tanpa tanda-tanda mereda. Dari lapangan, saya melihat banyak warganet berharap pihak terkait segera memberikan pernyataan guna mengakhiri spekulasi yang beredar. Beberapa pengamat media menilai bahwa klarifikasi merupakan langkah krusial untuk memotong narasi yang tidak berdasar. Tanpa adanya informasi resmi, isu semacam ini berpotensi berkembang menjadi polemik berkepanjangan, seperti kasus-kasus serupa yang pernah terjadi di industri hiburan. Sebagai reporter, saya menilai bahwa langkah paling efektif bagi kedua pihak adalah memberikan keterangan terstruktur yang menjelaskan duduk perkara dengan bahasa yang tidak menimbulkan interpretasi baru. Selama ruang kosong informasi ini masih ada, publik akan terus mengisinya dengan dugaan-dugaan yang semakin memperkeruh suasana. Untuk saat ini, bola ada di tangan pihak terkait dan publik hanya bisa menunggu perkembangan berikutnya.